Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bila ada pertanyaan, amalan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Sebenarnya secara umum, rata-rata kaum muslimin itu faham apa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Beberapa menu ibadah, amalan disajikan kepada kita. Terserah kita mau mengambil seluruhnya secara maksimal atau mengambil sebahagian, tetapi sebesar mana kita mengambil dari menu yang ditawarkan itu, maka sebesar itu pula lah ya balasan yang akan kita dapatkan di hari akhir kelak. Di sana ada, kita sebut, menu tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Mungkin ada muncul pertanyaan. Membaca Al-Quran saya belum mengerti. Apalagi memahami rahasianya. Makna-makna yang digali dari ayat per ayat. Mana yang lebih saya dahulukan? Jawaban sederhananya, baca saja sekuat tenaga. Adapun untuk mengerti dan mendalami, nanti kita kerjakan setelah Ramadan. Karena memang kita ingin bahwa Quran itu kita baca sampai selesai selama bulan Ramadan ini. Bukan berarti memahami isinya, mengerti maknanya, suatu hal yang tak begitu penting. Oh, sangat penting. Bahkan itu lebih penting. Namun karena momentum Ramadan tidak datang setiap bulan, dia hanya sekali dalam setahun, dan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Oleh karenanya kita memanfaatkan hari-hari dan malam-malam kita di dalam Ramadan ini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Mulai dari surah pertama, Al-Fatihah, sampai berujung pada surah yang terakhir, surah An-Nas. Dalam salah satu hadis Nabi kita SAW menceritakan bahwa nanti di hari kiamat, dua amal akan datang menghadap Allah untuk memberikan pembelaan atau syafaat kepada manusia. Ya, yang pertama puasa, yang kedua Quran. Puasa mengatakan, wahai Rabbi, Tuhanku, tolong berikan kepada hambamu ini pertolongan, syafaat. Karena aku menahan dia dari makan di siang hari. Lalu datang berikutnya Al-Quran. Juga berharap kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tolong berikan kepada hambamu ini pertolongan atau syafaat. Karena dia dahulu membaca aku waktu dia di dunia, sampai dia tertahan untuk tidur. Dan rata-rata orang baca Quran itu kan di malam hari. Ya. Setelah selesai tarawih, dia baca Quran sampai kadang-kadang ya terasa mengantuk, sampai kepada mengantuk, sampai kadang-kadang mata itu melihat hurufnya sudah berlapis karena saking bertahan untuk menahan kantuk. Nah, kata Al-Quran itu nanti di Yaumul Qiyamah, aku telah menahan dia tidur pada malam hari di bulan Ramadan. Tolong ya Allah, kasih dia syafaat. Ya. Lalu Allah pun merestui dua ibadah ini. Lalu orang tadi mendapatkan syafaat dari Allah melalui puasa dan Al-Quran. Dan Al-Quran di sini yang sudah jelas, yang pertama adalah soal tilawah. Membaca Al-Quran. Yang dalam bahasa kita sehari-hari disebut tadarusul Quran. Belajar Al-Quran. Tilawahnya, tahsinnya. Jadi tadarusul Quran, dan ini sudah menjadi budaya kaum muslimin sedunia. Ya. Dan budaya ini harus kita pertahankan. Ini merupakan budaya yang baik. Kita masih teringat ya, di langgar, di masjid, sehabis selesai tarawih, ngumpul membuat lingkaran tadarus, baca bareng-bareng. Ini adalah sebuah ya kebiasaan yang bagus untuk menggalakkan, membangkitkan semangat
semua usia membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama, amalan pilihan. Yang kedua, ya sudah barang tentu, ya bersedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan adalah sebaik-baik sedekah. Sedekah kapan hari saja bagus, tetapi di bulan Ramadan akan lebih bagus lagi. Ya, karena itu dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada bulan Ramadan Rasulullah itu semakin bertambah kedermawanannya, luar biasa. Kemudian begitu juga dengan qiyamul lail, ya, salat malam. Mungkin ada pertanyaan, seseorang dia sudah tarawih sesudah isya, lalu dia capek, dia mau istirahat tidur. Nanti mungkin terbangun bisa saja 2 jam sebelum dia makan sahur. Apakah dia masih bisa qiyamul lail? Bisa dan boleh. Tidak ada larangan memperbanyak rakaat dalam qiyamul lail. Wabil khusus di bulan Ramadan. Jadi oleh karenanya kita berusaha memanfaatkan malam-malam Ramadan ini penuh dengan nuansa ibadah, pendekatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bermunajat kepadanya, dengan merintih di hadapannya, menangis waktu sujud. Insya Allah akan banyak kasih sayang Allah yang kita rasakan. Ya, kemudian apalagi? Ya, segala macam bentuk kebaikan, terbuka luas menolong orang, meringankan beban orang. Ya, ada keahlian-keahlian khusus yang kita berikan kepada orang di dalam bulan Ramadan. Itu semuanya kebaikan. Ya, kebaikan. Maka itu semuanya merupakan amalan. Jadi ada Al-Quran, ada sedekah, ada qiyamul lail, ya, ada kebaikan-kebaikan lain yang seseorang, tidak semua orang memiliki keahlian tertentu yang bisa disumbangkannya kepada orang lain. Maka ini semuanya merupakan amal pilihan. Nanti setelah masuk 10 malam terakhir, amalannya bertambah lagi. Itu yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf pada 10 malam yang terakhir. Masya Allah. Jadi betul-betul Ramadan, pada bulan Ramadan itu bulan pengurasan jiwa. Jadi jiwa, ruh manusia ini dikuras sehingga tidak ada lagi tersisa kotoran noda di dalam ruh itu. Berbagai macam bentuk pembersihan, ya, itu dilakukan terhadap ruh manusia. Lalu dia pun keluar pada awal Syawal dalam keadaan ruhnya segar bugar, sehat. Ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, Daud Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.